Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tujuan hidup dalam perspektif Al-Quran. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing dulu. Yang pertama ada saya sendiri, Dimas Rizky Akbar, lalu ada Muhammad Adrianto, Fakri Abdillah, Judis Sadi Aksa, dan Habib Firman Sriansyah Putra. Pendahuluan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa Ia tidaklah menciptakan langit, bumi, dan semua yang ada di alam semesta dengan main-main atau tanpa tujuan yang benar. Demikian pula halnya dengan manusia, makhluk yang diistimewakan oleh Allah dan telah diberi kelebihan serta dari segala makhluk yang ada yang diciptakan oleh Allah. Allah Ta'ala tidaklah menciptakan manusia kecuali untuk sebuah tujuan yang besar. Seperti dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi setiap yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang mungkin kita pikirkan itu nyamuk. Untuk apa sih Allah menciptakan nyamuk itu? Pasti kita berpikir seperti itu ada tujuannya nyamuk. Coba kalau misalnya tidak ada nyamuk, mungkin cicak akan kesulitan untuk makan. Karena yang ada di malam hari itu nyamuk kan, yang ada di dinding-dinding atau di atas dekat lampu itu kan nyamuk. Lalat tidak mungkin sampai malam. Ya kan, mungkin akan seperti itu. Lalu rumput. Untuk apa sih adanya rumput? Kan rumput suka ganggu kan di perumahan-perumahan gitu. Kalau tidak ada rumput, atau mungkin pohon-pohonan, kehidupan akan mati mungkin. Bukan mungkin, pasti akan mati. Karena itu akan merusak rantai makanan. Herbivora tidak punya makanan dan mungkin tidak akan ada hewan herbivora. Sisanya adalah hewan karnivora. Jadi begitu. Lalu Imam At-Tabari berkata, pendapat yang paling tepat tentang takwil ayat ini adalah apa yang kami kutip dari Ibnu Abbas, yaitu tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepada kami dan merendahkan diri terhadap perintah kami. Next. Selanjutnya, yang pertama yaitu ada definisi ibadah. Secara etimologi, kata ibadah dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata ibad, yang berarti patuh terhadapnya, tunduk, atau menghinakan diri. Ibn Al-Qayyim mendefinisikan ibadah dengan kecintaan yang sempurna kepada Allah Ta'ala, disertai kerendahan diri dari sang hamba dan ketaatan terhadap perintah Rasulnya. Dia berkata dalam Qasidah Nuniyah, ya, ibadah kepada Ar-Rahman adalah kecintaan yang mendalam terhadapnya, disertai kerendahan penyembahnya. Dua hal ini adalah kutub ibadah. Di atas keduanya lah ibadah itu berputar dan ia tidak akan berputar hingga kedua kutub itu berdiri tegak. Porosnya adalah menaati perintah, yakni perintah Rasulnya, bukan dengan hawa nafsu atau bisikan setan. Jadi ibadah dalam Islam jangkauannya menyentuh semua aspek kehidupan, tidak hanya terbatas pada ritual-ritual atau asyair yang sudah biasa kita kenal berupa sholat, puasa, zakat, haji. Akan tetapi mencakup pula seluruh gerak dan semua aktivitas yang meningkatkan kualitas kehidupan manusia atau mesejahterakan manusia. Pembagian ibadah. Sebagian ulama membagi ibadah menjadi 3, yaitu ibadah hati, ibadah qalbiyah, ibadah lisan, ibadah qauliyah, dan ibadah fisik, ibadah badaniyah. Yang pertama ada ibadah hati. Ibadah hati seperti atau ibadah qalbiyah itu seperti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah, ikhlas kepada Allah, bertawakal kepadanya, mengharap dan
akan rahmatnya, bersyukur kepadanya, dan bersabar atas kodok-kodoknya. Next. Lalu kemudian ibadah lisan. Ibadah lisan seperti berzikir, menyebut asma-asma Allah, tilawah Al-Quran, bersalawat kepada Rasulullah SAW, mengucapkan salam atau menjawabnya, mengerjakan ilmu yang bermanfaat, menyampaikan nasihat, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah diri dari yang mungkar serta amal-amal lainnya yang berkaitan dengan lisan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fakri. Silakan. Fakri. Fakri, di mana Fakri? Halo, tes. Ya, saya lanjut. Masuk. Di sini ada ibadah fisik. Ibadah fisik atau ibadah badaniah meliputi semua amal kebajikan yang dilakukan oleh anggota badan seperti sholat, zakat, puasa, haji, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir. Melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang dicintai Allah, menyingkirkan gangguan dari jalan, dan amal-amal lain yang terkait dengan fisik. Kemudian kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu tugas kekhalifahan di muka bumi. Yang pertama, dijadikannya sebagai khalifah di muka bumi. Secara Islam telah memproklamirkan kemuliaan manusia dengan menjadikan sebagai khalifah Allah di atas bumi ini. Ini adalah sebuah kedudukan yang membuat para malaikat berdecak kagum, lantaran kedudukan itu tidak diberikan kepada mereka, tapi justru diberikan Allah kepada manusia. Allah Ta'ala telah menobatkan manusia sebagai khalifah di muka bumi, dan agar manusia mampu menjalankan tugas besar. Ini Allah telah mengaruniainya akal dan ilmu, pengetahuan yang menjadikan dapat mengungguli para malaikat. Kemudian tugas kalian di muka bumi ini, yang pertama, satu, dijadikannya sebagai khalifah di muka bumi. Yang kedua, diciptakannya dalam sebaik-baiknya bentuk. Yang ketiga, diistimewakan dengan tiupan ruh dari sisi Allah Ta'ala. Yang keempat, alam semesta seluruhnya ditundukkan untuk kepentingan manusia. Islam telah memproklamirkan kemuliaan manusia dengan menjadikan sebagai khalifah Allah di atas bumi ini. Ini adalah sebuah kedudukan yang membuat para malaikat berdecak kagum, lantaran kedudukan itu tidak diberikan kepada mereka, tetapi justru diberikan Allah kepada manusia. Allah Ta'ala telah menobatkan manusia sebagai khalifah di muka bumi, dan agar manusia mampu menjalankan tugas besar ini, Allah telah mengaruniai akal dan ilmu pengetahuan yang menjadikan dapat mengungguli para malaikat. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Isvan. Baik, di sini khalifah juga diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Islam juga telah memproklamirkan bahwa Allah telah memuliakan manusia dalam bentuk dan ciptaan yang terbaik sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat Atin ayat 4. Kemudian diistimewakan dengan tiupan ruh dari sisi Allah Ta'ala. Di atas semua itu, manusia dimuliakan dengan pemberian ruh yang tinggi dari sisi Allah. Ruh itu berasal atau diambil dari nurullah dan tiupan ruhullah. Tiupan ruhiyah ilahiyah ini bukan hanya dikhususkan untuk Nabi Adam alaihissalam saja, bagaimana sangkaan sementara orang. Semua anak keturunannya juga mendapat bagian yang sama, yaitu tiupan ruh tadi. Lalu, alam semesta seluruhnya ditundukkan untuk kepentingan manusia. Menurut pandangan Islam, termasuk karunia pemulihan Allah bagi manusia bahwa Dia menjadikan seluruh alam ini hikmah atau tunduk demi kepentingan manusia.
Dalam rangka menyelenggarakan kekhalifahan di muka bumi, Allah pun menundukkan alam semesta, langit, bumi, matahari, bulan, malam, siang, air, lautan, kemudian tumbuhan, segala jenis hewan, dan juga benda-benda mati. Semuanya tunduk demi kemaslahatan manusia dan demi kemudahan mereka dalam menjalankan peran besarnya khilafah fil ard. Next. Lalu ada tujuan pendidikan Islam. Pada dasarnya, tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu mencetak pribadi-pribadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya dan dapat meraih kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Sebagian ahli pendidikan merumuskan tujuan pendidikan Islam adalah kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Zudis Zadiaksa. Tujuan pendidikan Islam yaitu 1. Membangun manusia-manusia yang mampu memakmurkan bumi untuk kemaslahatan bersama serta menjalankan tugas-tugas kekhalifahan di muka bumi sesuai dengan manhaj Allah dan syariatnya yang lurus. 2. Membangun masyarakat muslim secara khusus dan umat Islam secara umum, serta menjalankan misi dakwah atau menyeru manusia ke jalan Allah. 3. Memperkuat ikatan kecintaan dan kasih sayang antara sesama anggota umat Islam di satu sisi dan semua makhluk yang ada di sekitarnya di sisi yang lain. 4. Membentuk muslim yang membawa keselamatan bagi orang lain. Saling tolong-menolong dengan yang lainnya dalam permasalahan yang menyangkut kebaikan bersama. Kesimpulannya, satu, manusia diciptakan Allah untuk suatu tujuan yang besar dan misi yang penting, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala semata. 2. Pengertian ibadah sangatlah luas dan tidak hanya terbatas pada ritual-ritual khusus semata. Semua aktivitas manusia yang dilakukan dalam rangka mewujudkan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan sejalan dengan ridha Allah, maka ia termasuk ibadah. 3. Dalam konteks hubungan dengan Rabb-Nya, manusia adalah hamba Allah. Sedangkan dalam konteks hubungan dengan alam semesta, manusia adalah khalifah. 4. Tujuan pendidikan dalam pandangan Islam adalah menumbuhkan manusia yang soleh dan senantiasa mengabdi kepada Allah atas dasar ilmu dan petunjuk. Dan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, yaitu Putra. Yang kelima, ibadah terbagi menjadi 2, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghairu madho. Ibadah madho adalah ibadah yang bersifat ritual atau syair yang tata cara dan bentuk telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti bersuci, salat, puasa, zakat, haji, umroh, iktikaf, dan sebagainya. Sedangkan ibadah ghairu madho adalah ibadah yang bersifat umum, yaitu semua amal kebaikan yang diridhoi dan dicintai Allah Ta'ala, seperti menanam tanaman yang bermanfaat bagi manusia, memudahkan urusan kaum muslimin, tolong-menolong dalam kebaikan, dan sebagainya.
Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Waktu kesempatan saya berikan ke Mas Dimas. Ya, tadi penutup sudah ditutup. Ini presentasi ini sudah ditutup oleh Putra. Jadi kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.